Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Halim. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, program studi Teknik Mekatronika, jurusan Teknik Elektro, semester 6, kelas reguler B pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan eh, asesmen akhir semester dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika yang dimana uh, dengan dosen yaitu Bapak Diono yang dimana soalnya yaitu buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik diutamakan jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi pada PBL. Anda selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. Format awal video berupa nama, NIM, kelas, judul desain. Kemudian isi utama yaitu menjelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut. Kemudian jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Kemudian jika PBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal lainnya tidak boleh sama. Kebetulan di tim PBL saya yaitu yang berjudul uh, uh, tempat sampah penyortir otomatis, yang dimana pada bagian desain mekanik itu sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan sekarang saya akan menjelaskan desain elektrikal dari project PBL kami. Kemudian video diupload di YouTube secara publik dan diupload di Learning hanya link YouTube-nya saja. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang ke penjelasan dari desain elektrikal dari PBL kami. Pertama-tama, saya mengerjakan desain ini menggunakan perangkat lunak atau software yang bernama Eagle. Eagle ini emang dikhususkan untuk membuat sebuah skematik atau desain elektrikal dari beberapa komponen. Kemudian berikutnya itu penjelasan dari sistem PBL kami. Sistem PBL kami yang kami kerjakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah desain sistem mekatronika. Kami merancang sistem penyortiran sampah otomatis dengan memanfaatkan kamera sebagai sensor visual dan servomotor sebagai aktuator untuk menggerakkan mekanisme sortir. Pertama-tama, mari kita bahas dulu komponen utama yang digunakan dalam sistem PBL kami. Komponen utama terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu Arduino Uno, yang kedua yaitu modul kamera OV7670, dan yang ketiga yaitu servo SG90 sebagai aktuator. Selain 3 ini ada juga 2 komponen penting juga yang selanjutnya yaitu baterai. Nah, di sini karena pada software Eagle itu saya susah untuk mendapatkan komponen power supply, maka saya gantikan sementara untuk saya gunakan yaitu baterai. Kemudian terdapat juga 4 buah resistor. Kemudian ada juga kabel jumper kalau di implementasi nyatanya, dan
Uh, itu saja di bagian komponennya. Kemudian penjelasan dari setiap komponen. Arduino Uno. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah microcontroller berbasis Atmega 328P. Komponen ini merupakan otak dari sistem kami. Semua logika, pemrosesan, dan pengambilan keputusan akan dilakukan oleh Arduino, termasuk menerima data dari kamera dan mengendalikan gerakan servo. Kemudian Arduino ini memiliki 14 pin digital I/O, kemudian 6 pin analog, kemudian pin daya seperti 5 volt, kemudian 3,3 volt, kemudian ground, ground 1, ground 2, dan ground, kemudian V-in sebagai tegangan masuk dari luar. Dalam proyek kami, hampir seluruh pin digital pada Arduino digunakan untuk menghubungkan sinyal dari kamera OV7670 dan servo SG90. Sedangkan pin PWM digunakan untuk mengatur posisi dan motor servo. Kemudian penjelasan dari kamera OV7670. Komponen ini sangat penting yang berfungsi untuk menangkap gambar dari sampah yang masuk ke dalam sistem. Kemudian data visualnya yang diperoleh dari kamera itu akan diteruskan ke Arduino. Kemudian Arduino memproses data tersebut. Lalu kamera ini memiliki beberapa pin, diantaranya yaitu terdapat pin D0 sampai D7, yang mana merupakan ini pin digital paralel yang mengirimkan hasil tangkapan gambar dalam bentuk byte. Kemudian ada juga pin XCLK. Pin XCLK ini merupakan pin clock eksternal yang mengatur timing pengambilan gambar. Lalu ada pula PCLK, itu pin ini mengatur PCLK ini merupakan pin pixel clock yang digunakan untuk mensinkronkan pengiriman data gambar ke Arduino. Kemudian terdapat pula phishing dan Href. Pin phishing dan Href. Pin ini berguna untuk mensinkronisasi antara vertikal dan horizontal dari data gambar. Kemudian SDA dan SCL. Pin SDA dan SCL ini digunakan untuk komunikasi I2C, I2C yang mengatur konfigurasi awal dari kamera. Kemudian terdapat pula pin GND dan VCC. Ini merupakan pin ground dan power supply. Kemudian dalam desain kami, sebagian besar pin ini dihubungkan langsung ke pin digital Arduino, meskipun perlu dicatat bahwa kamera ini cukup sensitif dan tidak semua board Arduino bisa langsung memproses output kamera tanpa bantuan RAM eksternal atau konverter lainnya. Namun dalam sistem ini kami fokus pada penyambungan dasar untuk keperluan simulasi wiring saja dan pemahaman untuk sistem kerjanya saja. Kemudian terdapat servo. Servo motor SG90 adalah aktuator kecil yang umum digunakan dalam proyek-proyek robotik ringan. Dalam sistem ini, servo berfungsi untuk memutar atau mengarahkan flap atau mekanisme
sortir berdasarkan hasil klasifikasi dari kamera. Nah, pada servo itu memiliki umumnya yang memiliki tiga. Nah, pada Eagle ini saya tidak dapat menemukan servo yang pinnya tiga, maka dari itu saya menggunakan komponen ini saja. Akan tetapi pin yang enable ini tidak saya gunakan, maka dari itu saya gunakan tiga pin ini saja. Yang mana fungsinya itu hampir fungsinya itu sama, tetapi beda penamaan saja. Yang pertama yaitu VDD. VDD ini itu sebagai input dan GND atau grounding sebagai ground, dan output itu sebagai pengirim data, uh, pengirim output ini sebagai masukan data digital dari Arduino. Kemudian uh, servo ini bekerja dengan menerima sinyal PWM atau Pulse Width Modulation dari Arduino yang menentukan sudut rotasi dari servo antara 0 sampai 180 derajat. Nah, biasanya VDD ini kalau di servo perangkat kerasnya itu kabelnya berwarna merah, dan GND ini kabelnya berwarna coklat atau hitam, dan out ini biasanya kabelnya berwarna orange atau kuning. Ya. Kemudian uh, untuk penjelasan desain sistem, desain skematiknya, uh, di tengah-tengah terdapat board Arduino Uno. Dari board ini terlihat banyak kabel yang mengarah ke arah kiri menuju kamera OV7670. Di sana kita sambungkan 8 pin data paralel D0 sampai D7. Kemudian dari kamera ke pin digital Arduino. Lalu misalnya pin D2 ini ulangi, pin D1 dari pin D1 dari kamera itu terhubung ke pin A analog dari A0 dari Arduino. Kemudian terdapat pula pin-pin lainnya yang terhubung ke pin Arduino, baik itu digital maupun analog. Kemudian phasing dan Href dari pin phasing dan Href dari kamera itu masing-masing kami sambungkan ke pin digital lainnya. Pin FCLK dari Arduino bisa berasal dari time internal atau bisa juga disimulasikan menggunakan pin PWM. Kemudian pin SCL dan SDA kami hubungkan ke pin A5 dan A4 pada Arduino. Lalu sebelum dia terhubung ke Arduino, itu dia terhubung ke resistor agar hambatan tegangannya tidak terlalu besar. Begitu pula dengan SDA, pin SDA. Kemudian pin ini mendukung komunikasi I2C secara bawaan. Kemudian ada pula GND dan VCC. Itu GND dihubungkan ke GND dan VCC dihubungkan ke 3 volt. Sebelum dia terhubung ke 3 volt, itu kami hubungkan dengan resistor agar tegangannya tidak terlalu besar dan dapat merusak komponen kamera. Kemudian untuk servo, terdapat bagian bawah skema yang menunjukkan kabel servo terhubung ke pin digital Arduino. Biasanya pin D10
atau D11. VCC bisa diambil dari sumber 5 volt. VCC atau VDD ini sama. Kemudian untuk pin dari out ini itu untuk mengirimkan data dari Arduino agar dapat diterima oleh servo dan servonya akan bergerak itu melalui pin ini out. Lalu GND terhubung ke ground. Kemudian ada pula resistor. Resistor ini berfungsi untuk menghambat tegangan yang berasal dari keluaran dari Arduino menuju ke kamera. Resistor ini berfungsi sebagai pengaman juga agar tidak terjadi kerusakan pada komponen. Terakhir di sebelah kanan ini terdapat baterai yang mana yang tadinya itu kami menggunakan power supply 5 volt, tetapi di Eagle tidak dapat ditemukan komponennya, maka saya menggunakan baterai sebagai gantinya. Dan fungsinya itu sama aja. Kemudian penjelasan dari integrasi sistem secara umum. Dalam pengaplikasiannya kami dalam pengaplikasiannya sistem kami bekerja dengan alur yang pertama itu kamera menangkap gambar sampah yang masuk ke dalam kotak. Lalu Arduino menerima sinyal data gambar, lalu melakukan pemrosesan awal atau klasifikasi sederhana berdasarkan hasil deteksi warna atau pola. Arduino akan mengirimkan sinyal ke servo dan servo akan bergerak sesuai perintah dari klasifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian servo memindahkan mekanisme penutup dari tempat sampah itu ke arah yang sesuai dari klasifikasi tadi. Sampah pun akan masuk ke kategori yang tepat. Misalnya sudah terbagi 4 jenis. Yang pertama organik, yang kedua anorganik, yang ketiga bahan kimia, yang keempat itu logam atau lainnya. Kemudian jika kami ingin meningkatkan akurasi dari sistem ini, kami bisa memproses gambar terlebih dahulu menggunakan sistem eksternal seperti Raspberry Pi atau komputer. Lalu mengirimkan perintah ke Arduino, tapi dalam skema ini semua dilakukan secara sederhana saja, langsung dari Arduino dengan menggunakan Arduino saja. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai desain electrical system tempat sampah penyortir otomatis. Semua komponen dirancang untuk bekerja secara terpadu dan efisien dengan Arduino sebagai pusat pengendali, kemudian kamera OV7670 sebagai mata dari sistem atau sebagai vision untuk menangkap gambar sampah, kemudian servo motor sebagai tangan yang mengarahkan sampah ke tempat yang sesuai jenis sampah tersebut. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem ini dirancang dan bekerja. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.